Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam, kita akan menyaksikan momen yang sangat menegangkan ketika Alia menyeret Rindu ke atas balkon dan hendak melempar Rindu dari atas balkon. Nah, kira-kira apakah kali ini Rindu akan benar-benar dilempar oleh Alia, atau justru sebaliknya, ada seseorang yang akan menyelamatkan Rindu? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, kedekatan Rindu dan juga Fauzan membuat Alia benar-benar sangat marah. Ya, Rindu terlalu perhatian kepada Fauzan sehingga membuat Alia semakin benci dengan Rindu ya kawan-kawan. Saat itu, Alia pun berjanji bahwa dirinya akan melakukan apapun demi untuk bisa mempertahankan hubungannya dengan Fauzan. Dan Alia akan menyingkirkan siapapun yang mencoba untuk menghalangi rumah tangganya dengan Fauzan, termasuk Rindu dan juga Ayu. Ini memang benar-benar gila ya kawan-kawan. Karena sebenarnya yang mencoba untuk terus-menerus dekat dengan Rindu itu Fauzan, bukan Rindu yang mencoba untuk mendekati Fauzan. Jadi jika Alia mencelakai Rindu, itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Namun orang yang cemburu itu tidak pernah berpikir jernih, karena yang terpenting saingannya itu benar-benar tidak bisa mengganggu hidupnya lagi. Apa yang Fauzan lakukan saat ini memang hal yang baik, namun menurut Mimin itu bukanlah hal yang benar. Ya, demi untuk bisa dekat dengan Rindu, Fauzan sampai memanfaatkan Ayu ya kawan-kawan. Ayu yang saat ini sedang berada bersama dengan Rindu, sehingga Rindu pun terpaksa harus mengikuti semua keinginan Ayu demi untuk kebahagiaan Ayu. Rindu memang lemah dengan apa yang Ayu rasakan. Itulah yang membuat Fauzan memanfaatkan situasi ini. Fauzan berharap jika dirinya bisa kembali lagi bersama dengan Rindu. Ya, bahkan di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana nantinya Fauzan yang menyuruh Rindu untuk tidur di kamar yang sama dengan kamar Fauzan. Awalnya Rindu tentunya tidak mau karena mereka sudah bukan muhrim lagi secara syariat dan itu akan menimbulkan fitnah. Namun Ayu merengek dan meminta kepada Rindu karena Ayu tidak mau jika terjadi sesuatu yang buruk kepada ayahnya. Akhirnya Rindu pun menuruti, namun dengan persyaratan. Saat itu Fauzan tidur di atas ranjang, sementara Rindu tidur di lantai bersama dengan Ayu. Dan bahkan mereka harus dihalang-halangi oleh tirai penghalang. Fauzan terlihat sangat senang ya kawan-kawan, karena perlahan-lahan Fauzan bisa membuat Rindu menuruti semua keinginannya demi Ayu. Itulah senjata yang Fauzan lakukan. Ini adalah sebuah kelicikan dan juga kepicikan pikiran Fauzan ya kawan-kawan, tanpa Fauzan memikirkan bagaimana bahaya yang selalu mengintai Rindu dan juga Ayu jika Fauzan terus-menerus melakukan hal ini. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Ya, bahkan Fauzan dengan pedenya berdoa kepada Allah agar malam itu tidak akan pernah berakhir. Malam dimana dirinya bisa tidur satu kamar lagi dengan rindu meskipun tanpa tirai penghalang. Fauzan sangat yakin bahwa suatu saat nanti hal itu akan benar-benar terjadi lagi, di mana dirinya bisa kembali lagi bersama dengan rindu. Namun di sisi lain, Alia ternyata mengetahui semua itu. Alia pun menjadi semakin marah dan menunggu waktu yang tepat. Di malam harinya, ketika Fauzan dan juga Ayu sudah tertidur lelap, saat itu Alia menyeret Rindu ke balkon. Rindu benar-benar sangat ketakutan dan meminta Alia untuk melepaskan dirinya. Namun Alia yang psikopat itu benar-benar tidak mau melepaskan Rindu. Bahkan Alia pun tidak merasakan iba, kecemasan, atau bahkan rasa bersalah sedikit pun. Ya, pada saat itu, Alia mengatakan kepada Rindu jika tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan dirinya dengan Fauzan. Dan jika ada orang yang berusaha untuk melakukan itu, maka orang itu harus mati. Rindu pun berusaha untuk melindungi dirinya sendiri ya kawan-kawan. Karena pada saat itu Alia benar-benar nekat. Alia bisa melakukan apapun kepada Rindu. Apalagi sekarang mereka berada di balkon ya kawan-kawan. Rindu pun berusaha untuk melepaskan diri. Namun Alia memegang tangan Rindu dengan sangat erat. Hingga pada akhirnya Alia pun mendorong Rindu. Namun untungnya Rindu tidak terjatuh ya kawan-kawan. Karena pada saat itu, Rindu hanya terlempar ke samping, bukan ke depan. Jika saja Rindu terlempar ke depan, maka Rindu akan jatuh dari lantai 2. Wah, ini benar-benar momen-momen yang menegangkan ya kawan-kawan. Momen yang tentunya sangat tidak kita harapkan. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada Rindu ya kawan-kawan. Karena ini akan sangat menyedihkan bagi Ayu jika sampai Rindu kenapa-napa ya kawan-kawan. Dan semoga Adi bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkan Rindu. Karena memang sebelumnya Adi sempat mendoakan keselamatan untuk orang-orang yang ada di sekitar Adi. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Kira-kira apakah nantinya dengan ini Alia bisa semakin terpuruk, dan dengan adanya lebih banyak bukti kejahatan Alia, ini semua bisa menjebloskan Alia ke penjara untuk waktu yang lama. Nah, makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.